analysis the usage of do and did dalam lirik ini intinya. Nah, kedua kata ini mungkin terlihat sederhana, tapi peran mereka sangat penting dan dalam membentuk kalimat yang benar dan efektif secara umum. Nah, do dan did termasuk dalam kategori kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, perbedaan mendasar antara do dan did terletak pada waktu kejadiannya. Nah, intinya perbedaan do dan did itu beda dalam penempatan waktunya saja. Begitu. Nah, untuk liriknya ada pada we don't talk anymore like we used to do, dan masih ada lagi untuk selanjutnya. Langsung saja kita jelaskan, kita analisis. Pada lirik we don't talk anymore, don't wanna know. Nah, don't di sini adalah kata kerja bantu auxiliary verb yang digunakan untuk membuat kalimat sangkalan negation dalam simple present tense. Nah, untuk lirik yang kedua yaitu like we used to do. Kedudukannya dan fungsinya sebagai kata kerja utama main verb yang berarti melakukan. Nah, untuk yang kedua, just the way you did so easily dan the way I did before. Nah, kedua kata did ini berfungsi sebagai kata kerja bantu auxiliary verb yang merujuk pada suatu tindakan di masa lalu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dari analisis lagu ini adalah don't yang merupakan simple present berfungsi menyatakan sangkalan atau penolakan di masa sekarang. Nah, do yang merupakan simple past dalam lirik like we used to do. Nah, berfungsi kata kerja utama yang merujuk pada kebiasaan di masa lalu. Nah, dan did dalam lirik just the way you did so easily merupakan simple past berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk merujuk pada tindakan di masa lalu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada lirik dari lagu dari That Should Be Me yang dipopulerkan oleh Justin Bieber. Nah, lirik do you do what you did when you did with me. Nah, itu tuh merupakan do di situ itu ya sama sebagai auxiliary verb. Nah, yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya dalam simple present tense. Nah, kata ini diletakkan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes or no question. Nah, do kedua adalah kata kerja utama, main verb, yang berarti melakukan. Nah, kalimat ini menanyakan apakah tindakan yang dilakukan di masa lalu masih dilakukan saat ini. Untuk yang kedua, di lirik do you do what you did when you did with me, dan lirik did you forget all the plans that you made with me. Nah, kedudukan dan fungsi dalam lirik itu did di situ dalam kalimat pertama adalah main verb dalam bentuk simple past tense. Nah, untuk did dalam kalimat kedua adalah auxiliary verb yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya dalam simple past tense. Nah, sama seperti itu, kata ini diletakkan di awal kalimat tanya yang merujuk pada suatu kejadian di masa lalu. Nah, untuk yang lirik 'cause baby I did not di sini adalah kata kerja bantu auxiliary verb yang digunakan untuk membentuk kalimat sangkalan atau negation. Nah, untuk kesimpulannya mungkin dalam lirik ini ringkasan do dalam do you do what you did dalam lirik itu merupakan sebuah past yang berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Nah, untuk did dalam did you forget all the plans itu merupakan simple past bentuk yang berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Nah, untuk didn't dalam lirik 'cause baby I didn't merupakan simple past yang membentuk kalimat sangkalan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya. Kesimpulannya, do, does, dan did adalah kata kerja bantu yang membedakan waktu dan jenis kalimat. Nah, memahami penggunaannya adalah kunci untuk menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar dan efektif. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.